Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya otak umatnya jadi kacau, sahabat. Tri kacau. Astagfirullahaladzim. Inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu otak si murtadin solicin. Kacau sahabat. Dia ini adalah orang yang pertama mengaku pernah Islam, yang kedua mengaku murtadin, dan yang ketiga mengaku dia ini adalah orang Minang. Yang keempat dia mengaku ongo. Yang nomor 4 yang paling benar sahabat. Karena dari reaksinya ini kita tahu bahwa si Solihin ini hanya berpura-pura menjadi orang pintar. Aslinya adalah ongo bindongo sahabat. Nanti akan Anda saksikan dan akan Anda ketahui. Pertama dia mengaku orang Minang. Nah ini dia pura-pura bahasa Minang. Deni, salam apa kabar? Apa cito kini kakakku? Kita akan membahas konter, namanya Jesslyn ya. Jesslyn itu seorang mu'alaf baru kalau tidak salah kan, yang pernah dibaptis 7 kali itu, yang lagi viral. Dibaptis 7 kalinya, tidak tahu baptisan apa itu. Setiap naik panggungnya dibaptis katanya. Aduh, kacau ya. Nah, supaya para penonton itu yakin bahwa si Ongok Raya ini adalah orang Minang, di awal dia berbahasa Minang. Itu bahasa Minang tadi ya, sahabat. Bagi Anda yang Minang pasti paham lah apa yang disampaikannya. Yang bukan Minang, ini terjemahannya, sahabat. Deni, salam apa kabar? Apa cito kini kakakku? Deni, salam apa kabar? Apa cerita hari ini Solihin Ongok Raya? Kita akan membahas konter, namanya Jesslyn ya. Jesslyn itu seorang mu'alaf baru kalau tidak salah kan. Kita akan membahas orang yang lebih cerdas daripada aku, yaitu Jesslyn, mu'alaf baru. Meskipun baru mu'alaf tapi dia lebih cerdas daripada aku. Yang pernah dibaptis 7 kali itu, yang lagi viral. Dibaptis 7 kalinya, tidak tahu baptisan apa itu. Setiap naik panggungnya dibaptis katanya. Aduh, kacau ya. Kehebatan Jesslyn mu'alaf baru itu 7 kali lipat daripada saya. Kalau saya hanya punya otak kacau. Itu terjemahannya sahabat ya. Ya kalau salah-salah sedikit enggak apa-apa, tapi intinya itu loh. Yang sebelahnya ini, laki-laki sebelahnya ini kalau enggak salah namanya Pento siapa nama itu ya. Pento Zomasi atau Pento siapa namanya. Dia nganggu eleng-elengnya itu. Dikiranya apa yang disampaikan oleh si Rina Solihin ini benar semua, termasuk bahasa Minang tadi gitu. Jadi bahasa Minang itu sebetulnya maknanya dia meremehkan Jesslyn ya sahabat. Tapi ya kita ubah aja sedikit terjemahannya. Kalau umat terjemahan kan percaya aja itu dengan yang saya sampaikan. Oke, kita dengarkan apa yang mau direaksi oleh si Rina Ongok kacau-kacau ini terhadap pernyataan Mbak Jesslyn sahabat. Dari mu'alaf Jesslyn ini ya, yang berbicara tentang Rasul Paulus gitu. Ngaur-ngaur nggak jelas gitu ngomongannya ya. Sepertinya dia tidak pernah baca Alkitab teman-teman, tapi sok kepinteran ya. Dibumbui dengan Inggris lah dikit-dikit. Jadi dikira udah pinter sekali begitu ya. Tapi na'udzubillah min dzalik ya. Nggak tahu apa-apa sebenarnya dia itu. Ongo, na'udzubillahi min zalik pula katanya sahabat. Dia kan sudah murtadin ya, tapi masih aja memakai istilah-istilah di dalam Islam. Na'udzubillahi min zalik itu sebetulnya untuk oten nih. Ya kalau kita lihat perilaku oten, itu boleh ucapkan na'udzubillahi min zalik ya, supaya tidak terjadi pula di kita, di anak keturunan kita. Jauhi perangai-perangai oten itu dari kita gitu. Dan dia mengatakan mu'alaf Mbak Jesslyn itu sok cerdas ya, dibumbui dengan bahasa Inggris dan seolah-olah dia orang yang pintar itu. Padahal tidak. Di sini intinya dia lebih cerdas sahabat. Sehingga ada yang berkomentar nanti ya, ayo adu data gitu. Sama bergabung Pak Ahmad Mu'alaf ya. Ayo adu data murtadin congor. Oke siap. Kamu punya data nggak? Kalau nggak punya data jangan ngomong ya. Hanya halu gitu kan.
Solihin Kacau ini emang kayak gini karakternya sahabat ya. Dia live sendiri, ngomong sendiri, nantang sendiri, dan sok pintar sendiri. Pura-pura nanti dia bawa data. Padahal data yang dibawanya itu nol sahabat. Sama seperti kepalanya itu isinya nol ya, kosong. Tidak ada lah mu'alaf yang cerdas. Kalau cerdas tidak jadi mu'alaf. Ya oke teman-teman. Ya saya akan mulai dari pernyataan pertama dari Jesselyn ini ya. Paulus itu ajaran-ajarannya memblokir orang untuk berpikir. To be honest. Jadi kita diajarkan untuk percaya dengan cara apa? Ditanamkan nafir, ditanamkanlah yang namanya berita-berita yang sebenarnya belum bisa dikonfirm tapi dimasukin ke dalam Alkitab, karena itu perkataan Paulus dimasukkan ke dalam situ dan dijadikan kata itu firman Allah. Padahal sebenarnya yang menulisnya adalah surat Paulus. Dia mengatakan bahwa ajaran Paulus itu memblokir orang untuk berpikir. Wow, hebat sekali narasinya. Ajaran Paulus memblokir orang untuk berpikir. Dia nggak tahu ya, kalau membaca firman Tuhan itu membuat orang jadi cerdas, karena firman Tuhan itu bekerja, ya kan, bekerja di dalam diri setiap orang, ya. Dan firman Tuhan itu melebihi akal manusia, ya. Dan masalah-masalah yang bersifat kerohanian memang hanya bisa dipahami oleh orang-orang rohani saja. Orang-orang duniawi itu tidak bisa memahami hal-hal yang rohani. Denny, aku sih salut dengan pemahaman kakak. Atau tahu kok kakak orang Minang Padang asli, pemahamannya kok bisa cerdas ya. Ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya Denny ya. Oh, ternyata ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini penghujatan terhadap Roh Kudus ya. Kenapa saya katakan dia ini menghujat Roh Kudus? Karena roh yang suci itu masa menjelma menjadi kotor begini gitu. Pikirannya kotor, kosong, melompong. Kalau betul Roh Kudus bekerja dalam dirinya, tidak mungkin tadi dia mengatakan orang itu bodoh. Tidak mungkin, kan Roh Kudus. Dan kalau memang Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya, pasti dia akan bawa data. Kan itu tadi tantangan mu'alaf itu. Ayo adu data. Mana datanya? Dia hanya mengatakan bahwa yang surat-surat Paulus itu adalah firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar? Ini bukan keraguan saya saja. Orang Kristen pun masih ragu dengan surat-surat yang dibuat oleh Paulus itu, yang ditulis oleh Paulus itu. Gak percaya? Ini ada namanya Daniel bin Abraham. Dia meragukan apa yang ditulis oleh Paulus. Paulus melakukan, mengalami satu mujizat dan mengatakan katanya dari kesaksian dirinya sendiri. Ketika dia sedang mengejar murid-murid Yesua ke Damsyik, ada cahaya dari langit dan terdengar suara. Cahaya ini membuat Paulus buta ya. Oke. Dan suara itu mengatakan seperti ini. Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah gitu. Seperti begitu. Kemudian Paulus itu mengalami kebutaan. Dia pergi katanya kepada seseorang, Imam Ananias kalau tidak salah ya. Dan sebelum Paulus datang, Imam Ananias bersaksi. Ini masih cerita Paulus. Bahwa katanya, saya tidak mengerti mengapa orang yang menulis ini Paulus juga mengetahui. Ananias mengatakan, Tuhan katakan orang ini akan saya pakai untuk memasyurkan namaku. Ingat, memasyurkan namaku, bukan mengotak-atik hukum Taurat dan Sunnah, tidak. Memasyurkan bahwa Paulus akan bersaksi bahwa benar Yesua itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu saja kalau kita lihat. Dan ini kesaksian Paulus. Tidak ada yang menyaksikan. Daniel bin Abraham ini adalah orang Kristen sahabat, dan dia adalah salah satu di antara para orang Kristen yang tidak percaya 100% dengan apa yang disampaikan, yang diucapkan, yang ditulis oleh Paulus, yang orang Oten sendiri merasulkan Paulus itu. Jadi ada rasul yang tulisan dan perbuatannya itu sebagian dipercaya, sebagian tidak sahabat. Tapi masuk akal juga kan apa yang dikatakannya tadi. Bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus itu adalah berdasarkan kesaksiannya, pengalamannya, ceritanya sendiri. Bukan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rina Solihin Kacau tadi. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu semuanya termasuk surat-surat Paulus itu adalah firman Tuhan. Nah sementara Daniel ini mengatakan itu bukan firman Tuhan. Itu hanya perkataan dan kesaksian dari Paulus. Dan atas dasar itu juga Daniel bin Abraham ini mengatakan bahwa Paulus itu juga ada bohongnya. Jadi saya mau katakan ajaran Paulus ini hoax, dusta. Sekali lagi itu bukan kata saya, bukan kata umat Islam, itu kata orang Kristen sendiri. Saya hanya menyampaikan kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Anda ya.
Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya?